Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Riau, kepada yang terhormat Ibu Ketua MGMP Kompetensi Keahlian Tata Boga SMK Negeri 2 Riau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua pada kesempatan hari ini, pada pagi cerah ini kita diberi kesempatan bisa berkumpul dalam acara rapat pada pagi hari ini dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhirat nanti. Amin. Sebelum memasuki acara inti, yaitu pembahasan aksi nyata modul 1.4 budaya. Selanjutnya memasuki acara inti, kepada Ibu Chandra Rahayuni Tias SPD dipersilahkan untuk mempresentasikan pengimbasan modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Kepada Ibu Chandra kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga hari ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam saya tujukan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita terima syafaatnya sampai yaumul kiamat. Mohon izin untuk ibu-ibu semuanya di sini, perkenankan saya ingin mempresentasikan pengimbasan aksi nyata saya terkait dari budaya positif dari modul 1.4. Perkenankan saya sendiri Ibu Chandra. Baik, yang melatar belakangi dari budaya positif dari pemikiran pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ibu-ibu semuanya di sini, anak diberi kesempatan untuk selalu mengembangkan minat, bakat dan potensinya sebagai individu yang unik. Dan tugas kita sebagai seorang guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar murid kita itu tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Jadi di sini di sekolah kita ini diibaratkan sebagai sebuah tanah tempat bercocok tanam kita agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, kemudian lingkungan yang aman, kemudian lingkungan yang aman untuk bertumbuh serta menjaga dan untuk melindungi murid-muridnya. Ya. Ini menjadi salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita membentuk suatu lingkungan positif ya, yang terdiri dari seluruh warga sekolah ya, mulai dari kepala sekolah, tata usaha. Kalau di tempat kita ada guru normatif, adaptif, guru produktif,
caraka, bahkan murid, bahkan wali murid, bahkan masyarakat sekitar ini hendaknya saling memberi dukungan dan saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta suatu disiplin positif dan yang nantinya akan bisa membentuk siswa-siswi atau murid-murid yang berakhlak mulia dan berkarakter yang baik dengan kita memberikan suatu pembiasaan yang dari kecil ya, yang dimulai dari kecil yang bisa dilakukan oleh murid. Dan dalam pembentukan karakter yang kuat ini disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Itu seperti itu ibu-ibu. Jadi untuk mewujudkan budaya positif ini diperlukan peran serta seluruh warga masyarakat. Nah, dari budaya positif ini, apa budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan suatu nilai-nilai, suatu keyakinan dan pembiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan santun, dan bisa membawa dirinya ketika dia berada di dalam masyarakat atau lingkungan luar rumah ataupun lingkungan luar sekolah. Bisa dilihat di slide di depan ibu-ibu semuanya, itu ada suatu pembiasaan positif, budaya positif yang mulai dari kecil. Misalkan saja siswa membiasakan membuang sampah di tempat sampah, kemudian dengan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, dan santun, kemudian untuk membentuk suatu akhlak mulia dengan sebelum masuk untuk menuntun anak supaya melakukan sholat duha. Itu merupakan untuk mewujudkan budaya positif yang kita mulai dari kecil terlebih dahulu. Selanjutnya di dalam budaya positif ini akan membentuk suatu disiplin positif yang nantinya akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Bahwasanya di sini nilai-nilai kebajikan kita ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Misalkan yang kita ambil sebagai contohnya yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi sifatnya profil pelajar Pancasila ini bersifat universal. Ini universal di sini yaitu aneka ragam suku, ras, agama, budaya ya, karena di sini merupakan untuk mewujudkan seluruh cita-cita seluruh anak Indonesia. Ini merupakan yang dimaksud dalam nilai-nilai universal. Dalam profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi, Ibu-ibu. Ya, betul. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, ya ibu-ibu, betul. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, dan yang ketiga bergotong royong, dan yang ketiga kreatif, dan yang keempat bernalar kritis, dan yang kelima mandiri, yang terakhir bisa kreatif. Ini merupakan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Tapi alhamdulillah dari MGMP jurusan Tata Boga ini sudah melaksanakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sudah memasukkan atau mengintegrasikan profil pelajar Pancasila ini di dalam perangkat pembelajaran atau rencana pembelajaran. Sebelum KPM ini ibu-ibu sudah merancang dengan baik dan benar dan bisa langsung diaplikasikan
dalam proses kegiatan belajar mengajar. Itu untuk profil pelajar Pancasila yang dapat menumbuhkan suatu disiplin positif. Selanjutnya dari Dr. William Glasser, karena di dalam budaya positif kita harus benar-benar mengetahui teori kontrol. Dari William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory yang meluruskan tentang makna kontrol. Dari makna kontrol tersebut, Ibu-ibu, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya di sini kita tidak bisa untuk memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika kalau murid tersebut untuk memilih dan tidak melakukannya. Tapi tugas kita sebagai guru itu harus tetap selalu mengontrol murid supaya perilaku murid ini memiliki tujuan. Tujuan ini yaitu tujuan yang sesuai dengan perilakunya atau tindakan yang murid sukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi di sini tugas seorang guru yaitu selalu bisa untuk mengontrol murid melalui dengan mempengaruhi murid supaya perilakunya menjadi positif dan efektif serta bermanfaat. Ini melalui bujukan. Dan harusnya seorang murid ini secara tidak langsung ini harus menyadari ya, menyadari sehingga akan tercermin suatu motivasi ya, motivasi dia keluar sehingga bisa untuk mengendalikan dirinya sehingga bisa melaksanakan dalam budaya positif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwasanya di sini ini dengan biasanya seorang guru memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dengan menggunakan nada dan suara halus untuk menyampaikan suatu pesan negatif. Ini untuk mengontrol murid ya, biasanya untuk menuju pada identitas yang gagal ketika nanti kita melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian murid bisa mengembangkan dialognya dan sadar apa yang perlu diperbaiki dari diri murid tersebut. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini bahwasanya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki sebuah tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan sesuatu hal. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Ini bisa dilakukan dan ini merupakan perilaku dalam jangka waktu yang panjang, tapi juga harus menyadari perilaku memaksa itu tidak efektif untuk digunakan kepada murid, karena murid itu mempunyai berbagai macam pilihan-pilihan. Itu merupakan yang dimaksud maknai dari makna teori kontrol. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol itu bila kita ingin membuat kemajuan sedikit-sedikit dengan bagaimana? Dengan mengubah sikap atau perilaku kita sendiri, dengan memperbaiki cara-cara kita, maka kita bisa mengubah kerangka acuan kita stimulus respon ke teori kontrol.
Misalkan saja di sini ada stimulus respon. Kalau stimulus respon ini lebih menekankan ke realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol itu sadar bahwa setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Kemudian stimulus respon itu mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, dan orang lain bisa mengontrol kita. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol ini kita berusaha untuk memahami pandangan pendapat orang lain tentang dunia. Jadi di sini ini bahwa kita harus bisa memahami terkait tentang dunia atau kualitas dunia kita itu yang berkualitas itu yang bagaimana. Jadi dunia berkualitas adalah tempat khusus, adalah pikiran Anda, tempat menyimpan gambaran-gambaran representasi dari semua apa yang Anda inginkan dalam kehidupan kita ini. Banyak sekali ya, masing-masing guru pasti mempunyai dunia gambaran yang berkualitas apa dari masing-masing guru tersebut. Itu bisa Anda pikirkan di dalam hati masing-masing. Misalkan saja siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Itu Anda pikirkan di dalam diri masing-masing. Jadi kita tidak boleh untuk menghalangi pandangan orang lain, dan semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang mengontrol tidaklah bisa orang lain yang mengontrol kita. Itu kalau kita menggunakan teori kontrol. Jadi istilahnya kita harus memiliki motivasi intrinsik diri kita sendiri. Terus kemudian kalau teori kontrol ini lebih menekankan dalam kolaborasi, konsensus, menciptakan suatu pilihan-pilihan baru. Ini model berpikir kita selalu maju ke depan, menang dan menang. Jadi yang intinya yang kita pakai dalam mewujudkan budaya positif ini, teori kontrol kita lebih berperan. Dalam mewujudkan teori kontrol ini, kita juga akan memahami 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan suatu tindakan yang positif. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang melakukan sesuatu hal karena takut adanya hukuman. Pasti dia akan berkata, jika saya bertindak seperti ini, apa konsekuensi hukumannya terhadap saya? Ini berarti dia untuk menghindari ketidaknyamanan terhadap sebuah hukuman. Dan hukuman ini biasanya lebih bisa ke fisik dan bisa ke verbal, ya ibu-ibu. Kemudian biasanya di sini kalau kita sendiri, contohnya saja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, ibu-ibu semuanya selalu datang tepat waktu, pukul 7 sudah ada di sekolah, karena bapak ibu takut nanti kalau
ceklok presensinya akan terlambat. Begitu juga contoh siswa. Siswa selalu datang tidak terlambat. Kenapa? Supaya siswa tidak dihukum di luar gerbang sekolah atau diberikan sebuah sanksi dengan berupa poin atau hukuman yang lain. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya di sini ibu-ibu semuanya, jika ada seseorang yang ingin misalkan mempunyai pamrih bahwasanya dia itu ingin diakui dalam kelompoknya, ingin merasa bisa lebih dari orang yang lain, ini karena dia mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan. Biasanya orang tersebut akan berkata, jika saya melakukan hal tersebut, apa imbalan yang saya dapatkan? Ini merupakan contoh tipikal orang yang jika melakukan sesuatu tindakan itu mengharapkan suatu imbalan. Begitu juga murid. Murid juga seperti itu. Dia selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas, mengumpulkannya juga tepat waktu, karena dia inginkan motivasi dia itu dari eksternal atau motivasi dari rual, yaitu ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari guru ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwasanya di sini yang kita pakai untuk mewujudkan suatu budaya positif, tindakan yang lebih baik, ya, yang positif ini adalah nomor 3. Ini nomor 3 ini merupakan bukan motivasi dari eksternal, tapi merupakan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi di sini setiap murid atau orang tersebut sudah memahami nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya ini kalau seorang murid biasanya yang seperti saya utarakan di awal, dia mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita pakai. Misalkan beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu seperti itu Ibu. Jadi kalau bisa siswa dan rekan-rekan kita dalam melakukan suatu tindakan yang positif hendaklah didasari dengan nilai-nilai yang mereka percaya supaya dapat menghargai dirinya sendiri, bukan karena dari keinginan dari luar atau dari eksternal. Itu seperti itu. Kemudian di dalam mewujudkan budaya positif, kita mengenal beberapa istilah. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Dan ketiga ini paling tidak kita sebagai seorang guru kita harus bisa membedakan 3 kalimat ini, karena ini pada nantinya akan kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan terhadap murid. Jadi itu seperti itu. Kemudian hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi di sini kalau hukuman ini tanpa adanya suatu rundingan ataupun diskusi dengan murid atau tanpa ada konfirmasi sama sekali atau datangnya itu tiba-tiba. Jadi hukuman ini bisa secara verbal dan bisa secara fisik, dan biasanya hukuman ini sangat membuat murid sangat ketakutan. Nah, contohnya kalau
misalkan hukuman ini biasanya kalau saya sebagai guru biasanya berkata, jika kamu terlambat, silahkan, kamu hari ini terlambat, silahkan Anda mengelilingi lapangan 2 kali. Itu merupakan suatu hukuman yang secara tiba-tiba, itu masuk hukuman fisik. Kalau hukuman secara psikis mungkin bisa dengan kata-kata yang kurang mengenakan, yang tidak pantas diutarakan sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi di sini yaitu disiplin konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas antara guru dan murid ataupun guru dengan guru BK dengan wali murid, itu bisa dan disetujui oleh beberapa pihak yang diajak untuk menyepakati hal tersebut. Jadi untuk konsekuensi ini biasanya jangka waktu yang pendek atau tidak lama dan bisa berubah tergantung dari kesepakatan berapa pihak. Contoh dari konsekuensi ini biasanya ibu-ibu guru lebih menekankan pada kalimat, setidaknya jika kalian nanti tidak mengerjakan tugas, pasti akan nanti mendapat hukuman. Hukumannya nanti yang telah disepakati, nanti Anda merangkum beberapa bab dari tugas tersebut. Itu biasanya untuk konsekuensi. Selanjutnya yang ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen 2004. Restitusi ini biasanya ini akan membentuk murid dan murid ini akan sadar diri dan membuat murid ini akan merasa bertanggung jawab dan menemukan sebuah solusi dari permasalahan mereka. Berarti murid di sini tidak merasa terintimidasi dan merasa tertekan dari perbuatan mereka yang dia lakukan. Untuk itu sebagai guru lebih menekankan pada poin 2 dan 3 yang sudah kita lakukan konsekuensi, dan untuk kedepannya saya harapkan ibu-ibu MGMP Tata Boga ini untuk melaksanakan restitusi ya, yang jeda waktu hari berikutnya nanti bisa bersama saya dan teman-teman CGP untuk bagaimana memberikan restitusi ini kepada siswa yang bermasalah. Tapi alhamdulillah kemarin ada beberapa guru, Bu Ira ini sudah melakukan restitusi. Tapi semuanya itu butuh proses dan butuh waktu untuk melaksanakan itu, dan semoga ini bisa dilaksanakan oleh guru-guru yang lain seperti Bu Witri, Bu Evi, Bu Ari. Ini paling tidak di kelas 10, kelas 11 ini sudah menerapkan restitusi ke murid-muridnya ketika nanti di tahun ajaran baru. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang pertama, hukuman. Hukuman itu terasa memang sangat menyakitkan dan membuat siswa itu merasa terintimidasi, kemudian tidak nyaman. Terus seakan-akan siswa itu menjadi korban, yang nantinya siswa itu akan mencoba untuk melakukan sesuatu itu diulang-ulang kembali, akan menimbulkan perilaku yang pasif menjadi agresif yang lebih meningkat atau lebih parah. Ini jika kita memperlakukan suatu hukuman.
dan tidak akan berjalan bila murid ini tidak takut akan hukuman. Dan murid ini pastinya akan membenci juga adanya hukuman. Dia terpancang, oh nanti saya dihukum. Jadi kalau memang seperti ini besok saya coba kan, saya melakukannya lagi pasti seperti itu ibu-ibu. Akan mencoba melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya. Jadi terkesan jika hukuman itu memaksa murid kamu harus seperti ini, kamu harus membersihkan kamar mandi, kamu harus membersihkan selokan karena kamu hari ini tidak mengikuti praktek atau tidak mengenakan seragam praktek. Ini tidak boleh dilakukan ibu-ibu. Untuk itu kedepannya paling tidak ibu-ibu semuanya harus menerapkan ini. Yang kedua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya. Tidak nyaman untuk jangka pendek, dan murid ini juga merasa tidak nyaman, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dari kita, kalau kita menggunakan konsekuensi ke siswa ini, kita harus setiap saat, setiap waktu harus mengevaluasi perilaku murid di setiap harinya. Apakah ada perubahan ataupun tidak jika kita sudah menerapkan sebuah sanksi. Biasanya ini murid menghormati peraturannya, tapi biasanya murid akan tahu kesalahan mereka, tapi mereka tidak nyaman, tidak nyaman karena merasa menjadi korban yang juga tersakiti. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Ini jangka panjang. Ini murid mendapatkan motivasi juga, terus kemudian mendapatkan penguatan dari guru. Kemudian masalah itu terpecahkan dan mempunyai sebuah solusi. Dan murid ini lebih bertanggung jawab karena tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Biasanya seperti ini contohnya. Misalkan saja dia tidak mengenakan seragam praktek, berarti di sini dia tidak disiplin dan tidak tertib. Apa yang kamu yakini? Saya tidak disiplin dan tidak tertib. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang bisa saya perbaiki dalam masalah ini, Bu, supaya saya bisa tertib dan tepat waktu dalam memakai baju praktek dan datang tidak terlambat. Sebelum saya tidur, saya menyiapkan baju praktek. Kemudian saya mengawali untuk bangun lebih pagi dan tidak bangun kesiangan. Itu merupakan dari proses pemecahan suatu masalah, atau yang bisa disebut juga nanti yang akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Itu merupakan perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi untuk Bapak Ibu. Semoga ibu-ibu semuanya bisa melaksanakan secara restitusi. Dari semua ini ya, nantinya akan membentuk suatu disiplin positif. Jadi disiplin positif ini intinya cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman dengan melalui restitusi. Nanti prakteknya nanti akan saya jelaskan ya.
dan ini melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dan yang kedua, penerapan disiplin positif murid ini diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dapat mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ini akan memberikan dampak positif untuk murid karena membuat murid menjadi lebih dewasa dalam melakukan tindakan. Jadi disiplin positif ini hendaknya menumbuhkan kesadaran yang berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, sehingga murid dalam melakukan sesuatu bukan karena dia mengharapkan suatu penghargaan, hukuman, atau ancaman. Itu merupakan contoh dari disiplin positif, kenapa kita harus melakukannya. Bapak Ibu di jam terakhir itu mendapati anak yang tiba-tiba menghilang. Ternyata dia berada di kantin. Kemudian di situ di kantin kita tanya, kenapa kamu ke kantin? Karena saya lapar, Bu. Berarti dia kurang terpenuhinya kebutuhan akan pangan. Dari kedua orang tuanya ketika di rumah tidak dicukupi akan pangan. Berbeda dengan anak yang sudah dicukupi pangannya dari rumah, ketika jam terakhir atau jam di tengah-tengah jam pelajaran dia tetap bertahan konsentrasi karena dalam keadaan perut yang sudah kenyang dan itu sudah terpenuhi dari kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, bisa disebut juga dengan fun, ya, fun. Bahwasanya di sini siswa juga membutuhkan cinta dan kasih sayang. Dengan cara yang bagaimana? Biasanya siswa itu kalau di kelas mengganggu temannya yang lain ketika makan, dan siswa tersebut paling jahil mengambil makanannya teman-temannya satu-satu, dengan harapan dia bisa ditegur oleh bapak ibu guru atau ditegur oleh guru BK. Itu supaya nanti kalau sudah. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang ketiga, kebebasan. Bapak Ibu bisa melihat di slide saya, kebebasan ini yang bergambar kupu-kupu atau freedom. Jadi kebebasan ini memang sangat dibutuhkan oleh seorang murid. Bahwasanya di sini kebebasan ini saya contohkan jika di kelas ada seorang siswa. Siswa tersebut di waktu istirahat itu selalu meminta makanan dari teman-temannya. Dari teman-temannya semua diminta-minta. Padahal dia sendiri sudah dibekali oleh kedua orang tuanya. Mungkin dari perasaan dari murid tersebut yang meminta-minta itu, dia merasa tertekan karena tidak suka, karena makanannya itu kok tetap itu saja dan tidak diberikan kebebasan untuk memilih makanan di rumah. Biasanya orang tuanya tidak menawari makanan terhadap putri-putrinya, tidak ditanyai, nak hari ini masak apa, nak hari ini enaknya makan apa, itu tidak. Jadi orang tua seperti ini sangat disayangkan, sangat membatasi kebebasan dan keinginan untuk murid. Jadi itu yang membuat perilaku anak di kelas melakukan sesuatu hal-hal yang negatif dan tidak bisa membentuk suatu budaya positif. Terus kemudian ibu-ibu, di situ ada kesenangan. Kesenangan itu bisa disebut juga dengan fun. Di situ tandanya ada tanda balon.
fun tersebut dalam artian bahwa setiap murid itu selalu juga sangat menginginkan sebuah kesenangan. Ya, kesenangan itu bisa karena keinginan dia untuk melakukan bermain, kemudian melakukan traveling, ataupun hobinya misalkan nonton TV atau membaca, itu merupakan kesenangan. Jika ada siswa yang di kelas itu misalkan saja dia selalu menggoda temannya di waktu jam pelajaran, dia membutuhkan kesenangan karena dengan menggoda temannya itu dia akan bisa tersenyum dan terlihat hal tersebut merupakan sesuatu hal yang menarik, yang menantang, yang tidak pernah dia dapat. Kesenangan itu tidak pernah dia dapatkan ketika dia berada di rumah atau bersama dengan orang tuanya. Itu. Kemudian yang terakhir itu kekuasaan atau bisa disebut juga dengan power. Ini bergambar bintang kuning. Kekuasaan ini merupakan suatu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, atau bisa disebut juga dengan suatu pembuktian, oh ini loh saya. Ini biasanya di pembuktiannya ini ketika berada dalam kelompok belajar, ataupun kalau orang yang lebih tua dari kelompok tempat kerjanya, mereka biasanya ingin lebih dihargai dan dihormati. Contohnya saja, jika kekuasaan tidak diperlukan oleh siswa atau sangat diperlukan oleh siswa, itu contohnya saja ketika Bapak Ibu guru mengetahui siswa itu ada yang tidur di jam pelajaran siang, mengajak teman-temannya tidur. Dia membutuhkan suatu pengakuan dengan mengajak teman-temannya tidur itu, bahwasanya ternyata saya ini ditakuti oleh teman-teman saya satu kelas. Ini merupakan pembuktian suatu kekuasaan. Jadi kekuasaan itu harusnya diberikan, pengakuan kekuasaan itu diberikan oleh kedua orang tua kita atau diberikan oleh kita sebagai seorang guru. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar ya, yang dibutuhkan oleh murid dalam murid melakukan suatu tindakan. Ini merupakan ada hubungannya ketika kita nanti mengawalinya dengan membuat suatu budaya-budaya positif. Jadi budaya-budaya positif ini dimulai dari seperti tadi yang saya utarakan, dari pembiasaan yang kecil dulu, dari salam, sapa, senyum, berdoa, kemudian sholat duha. Tapi kita harus bisa mengenal kebutuhan dasar murid kita. Apa yang kurang? Itu tugas kita sebagai guru. Jika ada kekurangannya, kekurangan dari siswa tersebut yang salah satu kurang memenuhi kebutuhan dirinya, kita bisa langsung berkoordinasi dengan bimbingan konseling supaya bisa mendatangkan orang tua wali murid. Dengan seperti itu kita bisa koordinasi bersama-sama dan bisa memecahkan masalah siswa, dan 5 kebutuhan dasar yang dimiliki siswa ini bisa terpenuhi untuk siswa karena kita sudah mengadakan kolaborasi. Itu seperti itu Ibu-ibu. Selanjutnya, jika kita melakukan suatu budaya positif, untuk itu akan menumbuhkan merdeka belajar. Pasti di sini akan menumbuhkan belajar yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara di sini, merdeka adalah suatu hal yang terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi
Merdeka Belajar ini tanpa harus diperintah oleh seorang guru, murid sudah mempunyai inisiatif dalam melaksanakan kewajibannya. Itu seperti itu. Dan paling tidak seorang murid kembali lagi harus mempunyai motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri. Itu seperti itu, Ibu-ibu. Untuk membentuk suatu disiplin positif ternyata perlu suatu keyakinan, dan keyakinan itu yang nantinya keyakinan tersebut yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau murid. Jadi membentuk keyakinan itu bisa dilaksanakan ibu-ibu pada awal semester ataupun di tengah semester, dan keyakinan ini dari setiap kelas ini berbeda-beda ya, tidak sama, tidak apa-apa, tergantung dari keyakinan kelas yang disepakati dan disetujui antara guru dan siswa atau warga sekolah yang lainnya. Itu seperti itu, Ibu-ibu. Kemudian dalam membentuk keyakinan kelas, apa yang perlu disiapkan dalam membentuk suatu keyakinan kelas? Bahwasanya keyakinan kelas itu yang pertama kali harus bersifat abstrak ya, bersifat abstrak. Kemudian daripada peraturan lebih rinci dan konkret, maksudnya bersifat abstrak ini lebih spesifik. Misalkan dia langsung menunjukkan disiplin, tertib, ya, kemudian santun, kemudian menjaga kesehatan, nah itu seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal, ini maksudnya yang berupa kalimat-kalimat yang terdapat di dalam nilai-nilai kebajikan. Bisa yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila atau bisa juga yang terdapat dalam nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Pastilah dalam kalimat yang positif, yang sangat membangun. Kemudian keyakinan kelas apakah bisa dirubah, Bu? Ataukah kalau memang itu tidak cocok, apakah bisa diganti sewaktu-waktu? Bisa. Jadi ini sifatnya tidak permanen untuk keyakinan kelas. Jika memang keyakinan kelas itu tidak cocok untuk digunakan, ya jangan digunakan. Itu nanti akan membuat siswa seakan-akan menjadi terpaksa. Jadi seakan-akan dia tetap menganggap keyakinan kelas itu sebagai hukuman atau sanksi. Itu seperti itu, Ibu-ibu. Kemudian yang kelima itu motivasi intrinsik. Ini kembali lagi motivasi yang dalam diri anak itu sendiri, yang sudah mengantongi nilai-nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Itu keyakinan kelas. Bagaimana Bu kita menyusun keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu yang kita awali, kita bisa melaksanakan dengan yang pertama masuk kelas, Ibu-ibu pastinya. Kemudian kita sedikit memberikan suatu informasi untuk siswa terkait budaya positif itu apa dan bagaimana siswa itu bisa melakukannya. Gambarannya ini digunakan untuk apa? Misalkan saja keyakinan kelas yang kita buat karena kita SMK, keyakinan kelas sebelum kita berada masuk di laboratorium dan ketika kita melaksanakan praktek. Itu apa saja yang perlu kita tuliskan di keyakinan kelas tersebut, itu harus disepakati antara guru dan siswa tersebut. Biasanya diawali dengan setelah memberikan sosialisasi kepada anak-anak terkait budaya positif, Ibu-ibu, dan yang kedua
membentuk kelompok diskusi. Biasanya satu kelompok itu boleh dalam, kalau siswanya 30 bisa kita bagi 5, itu bisa kita bagi 6 juga bisa. Kemudian nanti siswa tersebut menuliskan keyakinan dengan bantuan kita sebagai guru. Ya, sebagai guru kita selalu memotivasi dan memberikan gambaran apa yang dimaksud. Biasanya ada pertanyaan siswa itu bingung, lalu kita bisa memberikan bantuan, memberikan kalimat pematik per kelompok kita datangi. Apa kesulitannya, itu seperti itu. Kemudian itu kita membagikan sebuah kertas, ya, kertas kecil atau semacam note. Itu siswa menuliskan tersebut dan menempelnya di papan tulis. Jadi di papan tulis itu ada 2 baris, 1 baris keyakinan kelas yang digunakan untuk praktek dan keyakinan kelas yang digunakan pada siswa melaksanakan praktek. Itu nanti perwakilan dari kelompok untuk menempelkan keyakinan kelas di depan. Nah, setelah itu kita sebagai guru mengoreksi mana yang perlu dipakai dan tidak. Kalaupun memang itu dipakai semua dan cocok digunakan, ya tidak apa-apa ibu-ibu, bisa kita gunakan. Kan itu yang membuat antara keyakinan siswa dan guru yang ada di kelas. Kemudian kalau sudah fix, sudah disetujui, siswa membacakan keyakinan di depan kelas, salah satu kelompoknya atau salah satu siswa, supaya semua bisa mengetahui. Setelah itu kita buat dalam bentuk banner atau kertas, atau kita buat model infografis, ya. Kemudian kita tujukan ke komite sekolah atau bapak kepala sekolah untuk disahkan. Kalau sudah disahkan bisa kita tempel di dinding supaya anak-anak bisa melaksanakan keyakinan secara ikhlas dan sukarela dan senang hati dan tidak merasa tertekan, utamanya seperti itu, karena semua itu pastinya berpusat kepada murid atau peserta didik, karena tugas sebagai guru harus memberikan suatu tempat yang nyaman, aman. Jadi siswa itu merasa betah di sekolah, ya. Jadi misalkan di sekolah itu ada siswa yang bolos, ya, misalkan bolos di jam-jam tengah pembelajaran, itu jangan disalahkan siswanya, tapi salahkan dari pihak yang ada di dalam, yang di sekolah itu bagaimana perilakunya, apakah baik dan apakah buruk, dan ataukah yang membuat siswa tidak nyaman akhirnya siswa itu bolos. Itu jadi kita harus sebagai guru, ya, dan seluruh warga sekolah harus reflektif diri dalam memperbaiki diri supaya murid-murid kita ini betah dan nyaman ketika berada di sekolah. Dan sebelum kita menyuruh siswa atau menekankan suatu pembiasaan, hendaklah yang perlu diingat, kita sebagai guru yang utama adalah memberikan suri toladan kita untuk murid-murid kita. Misalkan yang utama, tidak datang terlambat sebagai guru. Kemudian yang kedua, mengenakan pakaian yang sopan supaya murid kita juga sama, selalu berpakaian yang sopan. Kemudian yang ketiga, selalu pulang tepat waktu supaya siswa kita tidak membolos. Tuh. Jadi sebagai guru yang lebih ditekankan selalu memberikan suri toladan kepada anak didik kita. Kemudian di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kenapa kok ada peraturan? Kenapa ada keyakinan kelas? Iya, kalau peraturan itu akan terkesan lebih kaku dan membuat siswa itu lebih takut, dan kalimatnya itu lebih menekan siswa.
Kemudian kalau keyakinan kelas bisa membuat siswa itu mengevaluasi dirinya sendiri dan akan menjadikan lebih bertanggung jawab. Jika peraturan itu misalkan contohnya di sini kembalikan barang ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Otomatis siswa akan berpikir, oh iya, keyakinan kelas kita tanggung jawab. Harus mengembalikan barang ke tempatnya. Misalkan habis mengambil buku dari pojok baca di kelas, kemudian apakah dibiarkan di meja? Kan tidak, kalau sudah selesai otomatis harus dikembalikan ke tempatnya. Begitu juga dengan ketika siswa melakukan praktek dengan mengambil alat, otomatis tanggung jawabnya harus mengembalikan alat pada tempatnya. Itu seperti itu ibu-ibu. Jadi lebih terkesan membuat anak untuk berpikir dan mengetahui apa yang dia kerjakan dan akan lebih bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Ini maksud keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian siswa harus berkomitmen. Kemudian dilanjutkan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, lebih baik keyakinan kelasnya kita beri kesehatan. Berarti kesehatan itu dilarang menggunakan narkoba, juga dilarang untuk merokok, dilarang untuk minum minuman keras, hendaknya juga memakai masker. Kemudian yang terakhir bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Jadi kalau menghormati orang lain harus membudayakan antri ya dimanapun tempatnya. Ketika antri dalam meminjam buku, antri dalam masuk kelas, antri dalam mengambil alat, ya itu semuanya bisa diinkludkan dengan menghormati orang lain. Ini merupakan ada beberapa contoh ketika saya membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa digunakan ibu-ibu semuanya. Semoga nanti di bulan, tidak sekarang, di bulan Juli nanti di tahun ajaran baru, saya mengharapkan ibu-ibu jurusan tata boga untuk menerapkan, untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Tidak harus sama, bisa berbeda, tidak perlu banyak. Yang penting keyakinan kelas itu bisa disepakati oleh semuanya dan bisa dilaksanakan oleh anak didik kita. Yang akan
Ini merupakan langkah-langkah ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas 12 TPB. Keyakinan kelas sebelum melaksanakan praktek. A. Memakai seragam praktek lengkap sesuai standar yang telah ditentukan. B. Memakai seragam dengan benar, rapi, dan sopan. C. Mengikuti instruksi guru praktek dan petunjuk atau SOP dalam penggunaan alat praktek. D. Menjaga kebersihan, kerapian, peralatan dan fasilitas yang ada dalam bengkel. E. Membuat bom peminjaman alat praktek. F. Membuat job sheet dan mengumpulkan job set pada guru praktek. G. Berada di dalam ruang praktek minimal 15 menit sebelum praktek. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas yang telah saya buat dan menghasilkan sebuah keyakinan kelas di kelas 12 tata boga ya. Keyakinan kelas itu sebelum praktek dimulai. Yang pertama di sini disiplin. Bahwasanya disiplin ini siswa memakai seragam praktek lengkap sesuai standar yang telah ditentukan. Dan yang kedua memakai seragam dengan benar dan rapi. Dan yang ketiga bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini bisa mengikuti instruksi guru ketika melaksanakan praktek dan mengikuti petunjuk atau SOP dalam penggunaan alat di ruang praktek atau bengkel. Jadi terus yang ketiga sebelum praktek anak-anak membuat bon peminjaman alat praktek supaya alatnya ini bisa terjaga dengan baik dan tahu posisi alatnya saat ini di mana supaya tidak terjadi suatu kehilangan alat. Yang ketiga membuat job sheet dan mengumpulkan job sheet pada guru praktek. Berarti job sheet ini wajib digunakan untuk anak-anak sebelum melakukan praktek karena job sheet ini yang membuat anak ini menjadi kritis, mandiri dan kreatif. Karena dengan di job sheet ini kita tahu siswa ini mau membuat apa, terus kemudian hasilnya ini mau dikemanakan, itu berdasarkan dari job sheet. Terus bentuknya bentuk apa, itu seperti itu. Kemudian tepat waktu ini berada di dalam ruang praktek minimal 15 menit sebelum praktek dimulai. Dan yang terakhir bersih dan rapi. Pastinya ketika anak masuk lab atau bengkel, ketika masuk dalam keadaan bersih dan rapi, ketika keluar pun itu juga bersih dan rapi. Misalkan dengan menjaga kebersihan, kerapian, peralatan dan fasilitas yang ada di dalam bengkel tersebut. Kemudian keyakinan kelas yang saya buat contohnya yang kedua yaitu berdisiplin dan bertanggung jawab ketika melaksanakan praktek. Ini bahwa satu, tidak mengotori dan membuat ruang praktek menjadi kotor, dan yang kedua tidak melakukan makan dan minum di bengkel atau ruang praktek, dan yang keempat mengoperasikan peralatan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Jangan sampai ibu-ibu anak yang belum bisa menggunakan alat ini langsung diperbolehkan menggunakan alat tanpa harus memahami SOP-nya. Takutnya nanti akan terjadi suatu kecelakaan kerja. Dan yang keenam, membawa peralatan yang memang berhubungan dengan yang mau dipelajari di saat itu. Jadi di luar peralatan lain yang tidak digunakan hari ini itu anak tidak boleh membawa. Terus yang selanjutnya, jika setelah praktek ada penilaian teori, murid tidak boleh mencontek. Nah, ini mencontek ini tidak mencontek temannya. Kebanyakan ini anak-anak mencontek pada buku paket ya, atau buku tulis, tidak mencontek pada temannya, tidak.
kemudian dilarang atau tidak berkelahi atau membuat keributan di dalam ruangan praktek. Itu seperti itu Ibu-ibu. Ini keyakinan kelas yang bisa digunakan sebelum praktek dimulai dan sesudah atau ketika anak melaksanakan praktek. Selanjutnya, di dalam memecahkan suatu permasalahan itu ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui dalam kita mengetahui karakter dari seorang guru. Jadi seorang guru itu di dalam menyelesaikan permasalahan, di mana posisi kontrol yang dia terapkan itu di posisi apa. Ini paling tidak panjenengan semuanya harus mengetahuinya. Untuk yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Kemudian keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Ini 5 posisi kontrol. Mungkin yang biasanya Bapak Ibu guru, maaf Ibu-ibu guru semuanya ini, mana yang sering dilakukan dalam posisi kontrol mana? Itu ibu-ibu guru harus menyadari dirinya sendiri masuk dalam posisi kontrol yang mana. Misalkan saja di sini, dari mana kita mengetahuinya? Nah, dari kalimat di bawah ini. Misalkan 5 posisi kontrol guru penghukum. Bahwasanya seorang guru yang tipikalnya penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik dan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini biasanya guru-guru yang memiliki emosional yang sangat tinggi sekali ya. Biasanya dia cenderung berkata, patuhilah aturan saya, kalau tidak awas, kamu selalu saja salah. Itu seperti itu kalimatnya. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru ini bersuara lebih lembut, kemudian membuat murid atau lawan bicaranya itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Jadi kata-kata yang keluarnya itu lembut tapi terasa menyakitkan. Contohnya seperti ini Ibu. Nah, seperti yang ada di slide itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kalian. Gimana coba kalau orang tuamu kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu merupakan membuat orang merasa bersalah. Ayo, siapa di sini ibu guru semua yang masuk dalam kategori mana? Pasti ibu sudah menyadari ya masuk posisi yang mana. Kemudian saya lanjutkan ke teman. Nah, teman di sini maksudnya di sini guru pada posisi ini tidak menyakiti murid dan lebih lebih menganggap sebagai teman dekat, baik berupa bisa negatif dan bisa positif. Berhubungan baik ini terjalin antara guru dan murid. Biasanya seorang teman ini akan berkata, ayo bantulah demi bapak atau ibu ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini merupakan perlakuan guru dalam posisi kontrol seorang teman. Kemudian yang keempat adalah monitor atau pemantau. Memantau berarti di sini mengawasi. Bapak Ibu guru atau ibu-ibu semuanya mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau ini biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalkan saja mempunyai kalimat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini merupakan tipe guru seorang pemantau atau monitor. Selanjutnya yaitu yang terakhir, manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas kesalahannya. Jadi di sini lebih tepatnya kalau seorang manajer ini yaitu tadi dikembalikan dia membentuk suatu keyakinan. Apa yang kita yakini dikembalikan ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Ya, misalkan itu. Terus kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu merupakan kata-kata dari seorang manajer. Jadi seorang manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di manajer ini murid diajak ya, bukan pada kemampuannya dalam membuat konsekuensi, namun bagaimana murid berkolaborasi dengan guru dan bagaimana memperbaiki suatu kesalahan. Itu seperti itu. Jadi semuanya itu memang butuh proses jika kita ingin dalam posisi manajer. Itu. Saya lanjutkan. Nah, di dalam menyelesaikan permasalahan kita mengenal segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas ini, untuk istilahnya mencairkan suasana supaya suasana itu tidak menjadi tegang, biasanya guru akan berkata, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Itu merupakan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu ada di gambaran di bawahnya itu ya, di sebelahnya validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini validasi tindakan yang salah ini untuk membuat siswa menyadari akan kesalahannya, mengetahui kebutuhannya itu apa, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Itu memberikan suatu alasan-alasan kenapa kok sampai berbuat seperti itu. Kemudian yang terakhir baru kita tanyakan, kalau sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas dengan ibu guru atau bapak guru di kelas, keyakinanmu itu apa di kelas, keyakinanmu apa ketika kamu sebelum praktek atau sesudah praktek yang telah disepakati. Jadi siswa sudah berpikir sendiri, oh kemarin itu saya membuat keyakinan kelas disiplin, bahwasanya disiplin itu tidak hanya datang tepat waktu, tapi juga memakai pakaian yang lengkap mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu semuanya sudah dipakai. Jadi siswa itu sadar betul apa yang mereka kerjakan yang salah itu dia sadar. Kemudian yang terakhir yaitu siswa tersebut bisa menemukan sebuah solusi. Ya, solusi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa itu
Jadi kita tanyakan lagi, ya, apa keinginan dia untuk bisa supaya dia memperbaiki diri, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar keyakinan kelas. Itu seperti itu ibu-ibu. Ini yang dinamakan segitiga restitusi, bentuknya segitiga. Di situ kemudian ada 3 dari inti-intinya. Ya. Dari langkah-langkahnya itu tadi yang seperti saya jelaskan, ada menstabilkan identitas. Itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi. Semua perilaku murid atau seseorang itu memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Ini merupakan contoh dari bagaimana saya menyelesaikan permasalahan. Di video ini ibu-ibu bisa ibu-ibu amati di depan ya. Ini merupakan video saya ketika saya menangani sebuah permasalahan. Segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk Linda. Silahkan duduk. Ini merupakan contoh untuk menstabilkan identitas. Bahwasanya menstabilkan identitas itu untuk menggali alasan apa yang dilakukan siswa itu apa. Kenapa kamu melakukan hal itu, Linda? Karena kesalahan saya ini tidak terjadi kerusakan gaji belajar. Karena tadi malam saya membantu orang tua saya. Ibu memahami kondisi Linda. Namanya manusia pasti ada kesalahan. Kamu harus bangga karena sudah menjadi anak yang suka membantu orang tua untuk mencari penghasilan. Ya, Bu, ketika kita hari mau memakai kata kerjaan, semalam saya tidak bisa mempersiapkan baju belajar karena sudah malam dan saya juga sudah mengantuk. Dan kamu pun bisa melakukan hal yang lebih buruk, terlambat akibat berhenti. Tapi kamu tidak melakukan hal itu. Ya, Bu, maaf, saya mau berusaha untuk tidak dalam terlambat. Walaupun demikian, kira-kira apa yang Linda lakukan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita yakini? Tidak sesuai dengan saya masih ingat dengan keyakinan bahwa setiap akan praktek kita menggunakan cara Kira-kira hal apa yang kamu lakukan agar tidak mengulangi kesalahan lagi? ya, Bu, yang saya lakukan menyiapkan baju kerja sebelum saya membantu orang tua saya bekerja. Saya menyiapkan baju praktek besok yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran praktek. Berarti mulai kapan kamu bisa memperbaiki kesalahan itu? Baik, Bu, saya bisa mempersiapkan pada praktek berikutnya. Saya menggunakan apa yang dijalankan. Baik, terima kasih Linda. Semoga kamu bisa berubah menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Linda, cukup sekian pertemuan kita. Silakan Linda kembali ke kelas. Baik, Bu, terima kasih. Ya, ibu-ibu, ini merupakan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan secara restitusi dengan menggunakan 3 langkah ya. Semoga ibu-ibu semuanya nanti bisa mempraktekkan ini dan bisa menerapkan posisi kontrol manajer dan menerapkan dengan segitiga restitusi. Itu harapan saya selaku guru penggerak.
Untuk itu terima kasih. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ari selaku pembawa acara. Terima kasih. Sudah terselesaikan dengan baik. Selanjutnya memasuki acara terakhir, yaitu penutup dan doa. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Trenggalek dan ibu-ibu MGMP Tata Boga yang telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat menerapkannya untuk kemajuan SMK Negeri 2 Trenggalek. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala salah. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.